Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, Damai Nusaku yang membawa tentang tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan hidayah. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan gambaran yang sangat jelas sekali bahwa ketika Allah telah memberikan hidayah kepada kita, tugas berat kita adalah mampu untuk terus menjaganya. Insya Allah jawaban-jawaban yang akan disampaikan guru kita ini akan semakin memperdalam pemahaman kita bagaimanakah kita mampu menjaga hidayah. Yang pertama kami persilakan kepada salah satu santri dari Cendikia Amanah, Muhsinin. Kami persilakan. Yang akan dijawab oleh Yai Asrorun Niam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin bertanya Pak Kiai. Pertanyaan saya yaitu, apabila kita mendapatkan ajakan kebaikan, tetapi kita menolaknya karena mungkin rasa malas ataupun tidak punya rasa semangat dalam menjalani ibadah, apakah kita termasuk orang yang tidak bersyukur dan kita termasuk orang yang menghindari dari hidayah yang diberikan Allah SWT. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhsinin. Silakan Kiai Asrorun Niam. Ya, terima kasih. Salah satu cara kita bersyukur atas hidayah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan merawat, memupuk dan imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kita bersyukur, cara syukurnya gimana? Cara syukurnya senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi seluruh yang dilarang. Ini bagian dari kesyukuran kita atas nikmat iman dan juga hidayah yang dikaruniakan. Nah, ketika ada orang mengajak kebaikan, kemungkinan kita nolak. Nolak bisa karena persoalan kesombongan diri, bisa karena al-juhad, bisa karena malas. Al-juhad itu apa? Menentang. Nah, kalau ada perasaan menentang karena ada al-kibr, siapa lu? Masih kecil, kok nyaran-nyaranin saya yang sudah senior. Siapa staf ini kok mau ngajarin pimpinannya. Nah, itu tanda-tanda kemasukan setan. Karena apa? Setan itu mengajarkan kita kepada kesombongan. Pada saat diminta untuk sujud kepada Adam, apa yang dijawab oleh iblis waktu itu? Dia enggan, dia nolak. Aba wastakbaro. Enggan, sombong. Saya dicipta dari api, Adam dicipta dari tanah. Masa saya sujud? Kesombongan. Maka al-hikmatu dhalatul mu'min. Kebenaran itu adalah sesuatu yang hilang dari setiap mukmin. Fa anna wajadaha fa huwa haqqu biha. Dari manapun dia berasal, kita berhak untuk mengambilnya. Bukan hanya sekedar berhak, kita memiliki tanggung jawab. Bahkan dari mulut biawak sekalipun kalau yang keluar adalah kebenaran, kita wajib untuk mengambilnya. Makanya ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini sekaligus diijazah buat para santri. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi. Bu, santriwan-santriwati, baca ini setiap habis sholat. Pas kita doa, sisipkan di antara doa itu, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Artinya apa? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kenapa dinamakan hati? Karena hati itu bolak-balik, gampang berubah. Seperti tadi sudah dapat hidayah, begitu dapat kebenaran, enggan. Karena apa? Karena belum mapan. Disinilah kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi, tetapkanlah hati kami ala dinik, atas agamamu ya Allah. Terima ijazah ini untuk kita bareng-bareng agar
bisa diberikan istiqomah di dalam hidayah. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Aad yang akan dijawab oleh Kiai Khalil Nafis. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya telah diberikan waktu untuk bertanya kepada Ustadz. Pertanyaan saya yaitu mengenai hidayah adalah hak prioritas dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Tetapi bagaimana apabila ada non-muslim terus menjadi mu'alaf, apakah itu dia diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Ya, Ibu, kita selalu baca setiap mau melakukan sesuatu itu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap kebaikan yang tidak diawali dengan baca basmalah itu kurang berkahnya, bahkan tidak ada berkahnya. Nah, di basmalah itu dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih di dunia dan di akhirat pada muslim dan non muslim, Ar-Rahim yang maha pengasih di akhirat. Oleh karena itu semua mendapat rahmat Allah meskipun makhluk Allah, Allah berikan rizki meskipun dia tidak menyembah kepada Allah. Termasuk Allah memberikan hidayah kepada orang yang awalnya non muslim kepada Islam. Saya 2 kali kemarin itu berturut-turut tiap minggu mengislamkan orang, tapi nggak saya expose. Karena tidak ada baiknya untuk diekspos. Tapi karena bertanya saya tanya apa yang buat Anda masuk Islam? Pertama dia merasa gelisah dan gelisah, akhirnya menemukan dengan adzan ini ya. Jadi perlu adzan itu dikumandangkan pakai tuak biar tahu ada adzan, dan ada orang yang mendengar adzan itu merasa nyaman. Mendengar adzan dia masuk Islam. Ada yang memang dia cerita perempuan masuk Islam. Saya tanya kenapa Anda masuk Islam? Dia tanya, dia bilang ke saya mau masuk Islam karena orang tua saya beda agama. Bapak saya muslim, ibu non muslim. Saya bingung Pak, mau ikut yang mana dalam keluarga. Maka saya menikah, ketepatan calon saya muslim, maka saya masuk Islam sebelum melakukan pernikahan. Nah, saya tanya seperti itu, apa yang buat mereka itu mendapat hidayah? Itu ada perantaranya, ada asbab musababnya. Ya. Ketika dia masuk Islam, itulah mendapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah. Ada orang yang punya ilmu lebih dalam daripada orang Islam. Lebih pintar tentang Islam daripada orang Islam. Tapi dia nggak dapat hidayah, dia nggak masuk Islam. Kelompok orientalis itu bisa maknai Al-Quran. Bahkan juga lebih dalam tentang gharaibul Al-Quran. Tapi nggak dapat hidayah, dia nggak masuk Islam. Ya sama juga ada orang yang menjadi ulama su. Udah pintar tentang agama, sudah dalam agamanya. Bahkan dia intelektual. Tapi pendapatnya tergantung pendapatan. Ini kok pada senyum-senyum ini. Maksud saya dia tidak karena kebenaran dalil, bukan karena kebenaran di dalam Al-Quran. Tapi karena ada pesanan, ada bayaran, ngomong apa saja dia ngomong meskipun bikin bahaya dan keluar dari ajaran Islam. Dia pinter, berargumentasi pinter, cari dalil pinter. Tapi dia nggak mendapat hidayah meskipun pinter untuk melakukan yang baik itu. Oleh karena itu kita syukuri kalau ibu bapak sekalian bisa mengacu hidupnya itu kepada kebenaran. Tadi diajari oleh Kiai Niam, sudah diijazah semuanya, ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika, sabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah berikan kami ini dalam hati yang gonjang-ganjing tetap pada agamamu, tetap taat kepadamu. Karena kadang-kadang sekarang lagi taat rajin, ini anak-anak ini. Mulai dari jam 3 udah bangun nih, sampai sekarang belum tidur. Ada yang demen, ada yang ngantuk-ngantuk gitu. Besok gimana, kapan liburnya, ya kan? Ada juga yang ini puasa dapat 3 hari, ada yang 4 hari. Ya kita toleransi, saling menghormati, jangan saling menyalahkan. Adalah hak itu melaksanakan yang diyakini. Ibu bapak sekalian mungkin ada, ya Allah ini kok cepat banget sudah 3 hari ya. Padahal kita kepengen lama-lama. Ada yang mengatakan, ya Allah lama banget nih, masih berapa hari lagi lebaran ini gitu. Apa yang bisa mengubah dan membedakan ini ibu bapak sekalian? Imannya. Sama bulan Ramadan ini terasa sempit. Kenapa Pak? Ya makan, maghrib makan. Pagi-pagi udah bangun makan. Kata orang kemarin saya ngisi seminar itu sempit. Menurut saya luas. Kenapa? Udah gak perlu makan pagi. Makan paginya udah ditarik ke jam 4. Pagi udah gak makan lagi.
Siang nggak perlu makan, nggak ada harus ngopi, nggak ada harus ngopi sore. Udah tinggal makan sore, malam kan paling tarawih selesai jam 8:30, udah kosong. Jadi waktu luang bagi sebagian orang, ya minimal saya merasa itu ada luas sekali waktunya. Apalagi udah mulai Ramadan begini, ceramah di mana-mana. Pagi di Jepang, siang lagi di Eropa, siang lagi di Amerika. Itu karena ada online sekarang, gampang kita pergi, akhirnya nggak jalan kemana-mana. Ya. Ibu bapak sekalian, kalau ada orang diberi kesadaran masuk Islam, diberi kesadaran untuk taat, syukuri. Dengan apa? Dengan dua cara. Ada yang syukur secara tiba-tiba, ya Allah alhamdulillah kok bisa anak saya mau puasa semua full. Alhamdulillah. Sujud syukur anak kita dapat hidayah. Punya duit dikit, bersihkan ke orang lain. Zakatin, sedekahin, infakin, wakafin ke orang lain. Terus kita laksanakan semua yang diberi nikmat itu digunakan kebaikan. Sehat dalam kebaikan, punya teman baik juga. Kita pelihara kebaikan, silaturahim itu bagian dari mensyukuri nikmat. Ya, datang ke orang takziah, datang orang yang meninggal, datang orang sakit, jenguk itu bagian dari mensyukuri nikmat. Kita diberi kesehatan, berbagi menjenguk kepada saudara yang lain. Tentu kesehatan ini kita juga nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kiai Niam, kalau kita dalami tema tentang hidayah ini seperti yang dikatakan Kiai Khalil tadi, hidayah adalah diberikan oleh Allah. Artinya otoritas yang memberikan hanyalah Allah. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang memang berbuat buruk tetapi belum mendapatkan hidayah seperti bahkan pamannya Rasulullah sampai meninggal pun padahal all out membela Islam tapi belum mendapatkan hidayah. Artinya kan letak kesalahannya bukan pada manusianya, itu keputusan Allah, urusan Allah untuk memberikan atau tidak. Bagaimana kamu menjelaskannya? Betul ya, jadi ini ada dua sisi. Sisi yang pertama ada penjelasan bahwa baik buruk itu Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Iman atau tidak Allah taala yang tentukan. Tadi faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jika Allah kehendaki orang akan beriman, jika Allah kehendaki orang akan kafir. Tetapi di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwa aslul khilqah kita, awal penciptaan manusia itu dibekali dua hal, nafsu dan juga akal. Nafsu cenderung mengajak kepada keburukan, akal dengan akalnya dia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian dengan wahyu yang diturunkan, memastikan bahwa yang baik seperti ini harus you ikuti, yang buruk seperti ini ukurannya adalah wahyu, you harus jauhi. Maka dengan akal dia bisa memilih itu. Maka di dalam ayat yang lain ditegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala enggak akan merubah nasib seseorang, nasib satu komunitas kecuali dia ngubah sendiri. Artinya, kalau ini dipahami secara parsial, di satu sisi jadilah Jabariyah, di sisi yang lain jadilah Qadariyah. Tetapi di dalam Islam ada dua jalan yang dikompromikan. Inilah jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan wasatiyah. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran tadi dijelaskan, ada dua teks yang kelihatannya kontradiktif. Yang satu menegaskan bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha di dalam Al-Qasas. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad enggak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa taala yang punya otoritas. Sementara ada ayat yang lain. Kok kelihatan kontradiktif ini, ta'arud di dalam bahasa tafsirnya. Ini ta'arud ini antar ayat ini. Ayat yang lain apa? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Lamnya di sini itu untuk taukid, menguatkan. Wa innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad latahdi, sungguh engkau akan memberikan hidayah ila siratim mustaqim kepada jalan yang lurus. Kalau orang nggak paham hanya literal, dia hanya memahami gimana sih ayat Al-Quran. Kalau pemahamannya sederhana, akhirnya digerogoti sama orientalis. Tuh,
Buktinya Quran ini nggak konsisten. Nah padahal di dalam tafsirnya yang satu namanya hidayatul taufik, itu otoritas Allah, yang satu hidayatul irsyad. Maka harus ada pembimbingan-pembimbingan. Disitulah latihan, belajar, thalabul ilmi, berdoa memiliki peran di dalam menjemput hidayah. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari guru-guru kita dan insya Allah nanti kita akan jawab untuk pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.